Ada sebuah institusi yang umurnya lebih dari 1.000 tahun. Sebuah kekaisaran yang kekuasaannya pernah melintasi 3 benua. Dan ada satu orang yang mengambil keputusan buat mengakhiri semuanya. Oke, yuk kita bedah salah satu momen paling penting di abad ke-20. Coba deh bayangin sebentar, selama 1.300 tahun loh, kekhalifahan Islam itu udah jadi pilar bagi dunia muslim, garis suksesi yang dimulai sejak wafatnya Nabi Muhammad. Jadi ini tuh bukan sekedar institusi politik biasa ya, ini adalah simbol persatuan, simbol kesinambungan bagi ratusan juta orang. Nah, orang yang dimaksud itu adalah Mustafa Kemal, yang nantinya kita kenal sebagai Ataturk atau Bapak Bangsa Turki. Sebagai presiden pertama Republik Turki yang baru aja lahir, dia bikin gebrakan yang mengguncang dunia Islam sampai ke akar-akarnya. Nah, ini dia pertanyaan utamanya yang bakal kita kupas tuntas. Kenapa coba seorang pemimpin yang baru aja menang perang kemerdekaan buat negaranya malah ngambil resiko segede ini? Jawabannya, jauh lebih rumit dari yang mungkin kalian kira. Oke, untuk bisa paham kenapanya, kita mesti ngerti dulu nih kapan dan di mana kejadiannya. Kita harus mundur sedikit ke masa setelah Perang Dunia Pertama. Waktu itu, Kekaisaran Ottoman lagi di ujung tanduk, di ambang kehancuran. Kalahnya tuh telak banget. Wilayah Ottoman diduduki sama pasukan sekutu. Ya para pemenang perangnya kayak Inggris, Prancis, sama Italia. Masa depan bangsa Turki waktu itu kelihatannya suram banget. Ini bukan lagi krisis biasa. Ini udah soal hidup dan mati. Pertarungan untuk bertahan hidup. Dan kalau kita lihat lini masa ini ya, yang bikin kaget itu betapa cepatnya semua ini terjadi. Cuma dalam 5 tahun, Turki berubah dari yang tadinya kalah total, terus diinvasi, sampai akhirnya bisa menang perang kemerdekaan yang heroik dan mendirikan republik baru. Nah ini dia nih situasi genting yang dihadapi Ataturk pas dia harus bikin keputusan besar itu. Nah, sekarang kita sampai ke inti permasalahannya. Jadi, Ataturk itu nggak ngambil keputusan ini tiba-tiba loh. Ada strategi yang matang banget di baliknya, yang bisa kita pecah jadi 4 alasan utama. Yuk kita lihat satu persatu. Jadi, keempat pilar ini, sekularisme, mengurangi kekuatan ulama, nasionalisme Turki, dan menghilangkan saingan politik, semuanya ini membentuk logika di balik tindakannya yang paling kontroversial itu. Semuanya saling nyambung, dan tujuannya cuma satu, menyelamatkan negara Turki yang baru lahir ini. Oke, alasan pertama, sekularisme. Jadi, poin krusialnya itu gini. Ataturk melihat kekhalifahan itu sebagai semacam ancaman di mata sekutu. Jadi dengan menjadikan Turki negara sekuler, dia berharap bisa menghindari campur tangan lebih jauh dari Inggris dan sekutu-sekutunya, bahkan mungkin bisa dapat dukungan mereka. Ini langkah yang pragmatis banget buat mengamankan kemerdekaan yang baru aja susah payah mereka dapetin. Lanjut, alasan kedua, mengurangi kekuasaan ulama. Ini ada hubungannya sama modernisasi. Ataturk percaya kalau pengaruh politik dari para ulama atau cendekiawan agama bakal menghambat Turki buat jadi negara modern. Bukan berarti dia melarang agama ya, tapi dia mau mastiin kalau agama itu nggak mendikte arah negara. Politik ya politik, agama ya agama, harus dipisah. Alasan ketiga, ini soal identitas. Gini deh. Kekhalifahan itu kan sifatnya internasionalis ya, satu pemimpin untuk semua muslim di seluruh dunia. Nah, Ataturk mau mengubah fokusnya. Dia pengen menumbuhkan rasa bangga jadi orang Turki dulu, bukan cuma sebagai bagian dari komunitas muslim global. Jadi, identitas nasional Turki itu yang harus nomor 1. Dan alasan terakhir, ini strategis banget. Keluarga Osman itu kan simbol dari Kekaisaran Ottoman yang lama. Nah, dengan mengusir mereka dari Turki, Ataturk mencegah apa yang disebut dualisme kekuasaan. Maksudnya, nggak boleh ada 2 matahari kembar, nggak boleh ada 2 pusat kekuatan di Turki, cuma boleh ada satu, yaitu republik yang dipimpin oleh parlemen. Jadi, apakah ini tindakan seorang visioner atau pengkhianat? Kenyataannya ya jauh lebih rumit dari itu. Keputusan Ataturk ini bukan pilihan gampang antara hitam dan putih. Ini lebih kayak sebuah kompromi yang menyakitkan, yang diambil di tengah situasi yang bisa dibilang mustahil. Kutipan ini, ngerangkum ketakutan terbesar Ataturk. Dari sudut pandang dia, kalau kekhalifahan dipertahankan, itu sama aja artinya membiarkan Turki dihancurkan sampai lumat. Jadi, pilihannya itu bukan lagi antara tradisi dan modernitas, tapi antara ada dan tiada. Antara eksistensi dan kepunahan. Nah, inilah yang disebut sebagai kompromi. Dia seolah berkompromi dengan Barat dengan mengadopsi model negara sekuler mereka. Sebagai gantinya, kemerdekaan dan kedaulatan Turki. Intinya,
Dia mengorbankan kekhalifahan untuk menyelamatkan bangsa Turki dari apa yang dia lihat sebagai kehancuran yang sudah di depan mata. Jadi bisa kita lihat ya, ini adalah transformasi yang fundamental banget. Turki berubah dari yang tadinya kekaisaran religius, internasionalis yang diperintah dinasti, menjadi sebuah negara bangsa nasionalis yang sekuler yang diperintah oleh rakyat lewat parlemen. Perubahannya itu total, bener-bener dari akar. Tapi ya jelas, langkah ini nggak diterima semua orang. Bagi banyak kalangan muslim konservatif, entah itu di Turki atau di seluruh dunia, apa yang dilakukan Ataturk ini dianggap sebagai sebuah pengkhianatan terhadap warisan Islam yang agung. Makanya, perdebatan soal keputusannya ini masih panas sampai sekarang. Pada akhirnya, kita kembali lagi ke pertanyaan awal kan? Apakah Ataturk ini seorang penyelamat pragmatis yang melakukan apapun yang diperlukan untuk menyelamatkan negaranya? Atau dialah orang yang memadamkan api warisan berusia 1300 tahun? Sejarah itu jarang banget ngasih jawaban yang gampang. Dan warisan Ataturk ini jadi salah satu contoh paling jelasnya.